Muslimah, saya mahasiswa Tadis Biologi UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Di sini dalam upaya memenuhi mata kuliah bioteknologi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa produk-produk dari bioteknologi modern. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai cloning. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada yang sudah familiar dengan kata cloning atau bahkan sama sekali tidak pernah mendengar yang namanya cloning kayak gitu. Nah, sedikit di sini dari beberapa jurnal yang telah saya baca mengenai penelitian, kemudian sejarah dan juga definisi cloning, saya menyimpulkan bahwa cloning itu adalah penggandaan sel somatik cloning itu adalah penggandaan sel somatik dari individu multiseluler yang bertujuan untuk menghasilkan satu atau lebih individu baru yang memiliki genetik yang sama persis dengan produknya tadi, begitu. Jadi penggandaan individu ya, baik itu manusia, hewan, ataupun juga tumbuhan. Nah, itu udah tuh definisi cloning secara kesimpulan yang saya tangkap dari beberapa jurnal yang saya temukan. Sekarang, jadi pembahasan pada hari ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana proses cloning, kemudian juga tahap-tahap cloning, dan juga bagaimana sih hukum cloning dalam sudut pandang Islam, khususnya bagaimana proses cloning pada manusia dalam sudut pandang Islam. Definisi tadi sudah, sekarang tahap cloning. Nah, tahap cloning itu terjadi atas 4 proses tahap. Nah, yang pertama itu adalah tahap isolasi pigmen DNA. Jadi, sebelum dilakukan pengujian pada satu individu untuk menghasilkan individu baru, individu tersebut DNA-nya diambil terlebih dahulu. Kemudian setelah diambil, DNA tersebut diisolasi pigmen DNA-nya secara spesifik dengan melakukan metode yang namanya PCR atau polymerase chain reaction. Nah, jadi melalui proses PCR itu diisolasilah DNA dari individu yang akan diteliti tadi gitu. Selanjutnya yang kedua adalah proses penyisipan pigmen DNA ke dalam vektor atau ke dalam yang akan direproduksi gitu. Kayak misalnya setelah diisolasi nih DNA-nya, kemudian misalnya sudah berhasil, DNA-nya tersebut diambil lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam vektor atau tempat yang akan ditujukan ke penelitiannya tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan isolasi DNA, kemudian juga DNA-nya itu ditransfer ke dalam vektor, selanjutnya dilakukan yang namanya transformasi DNA. Atau kalau misalnya kalian pernah mendengar atau belajar tentang biologi sel, pasti kalian mengetahui yang namanya transformasi DNA. Jadi melalui beberapa tahap teknologi maupun baik kimia, fisik atau biologis, lalu terjadilah transformasi DNA. Nah, setelah terjadi transformasi DNA itu, lalu masuk ke tahap terakhir, yaitu ada seleksi hasil cloning. Jadi yang dimana menurut para peneliti itu berhasil dilakukan cloning tersebut, maka itulah yang akan diambil atau dihasilkan produk atau individu baru tersebut. Kita sudah tuh membahas tentang definisi cloning secara ringan dan juga tahap-tahap cloning yang sudah saya rangkum tadi. Sekarang selanjutnya saya akan membahas sedikit sejarah dan perkembangan cloning dari tahun ke tahun. Jadi, cloning itu pertama kali dikemukakan itu pada tahun 1900-an. Tapi pada saat itu belum ada produk yang berhasil. Masih teori-teori atau hasil pengujian aja. Tapi belum ada produk cloning yang berhasil diterbitkan pada tahun tersebut. Tapi pada tahun 1996 oleh para peneliti yaitu Walnut dan kawan-kawan berhasil menghasilkan produk cloning yaitu dari mamalia dewasa, dan mereka berhasil melakukan eksperimen tersebut. Lalu menurut Budi Daryono tahun 2002 menyatakan cloning pada hewan itu dimulai oleh pakar biologi yang ada di Amerika. Kemudian juga pada tahun 1952 berhasil membuat klon atau yang namanya cloning melalui teknik transplanting genetic material dan suatu sel embrio katak ke dalam sel telur katak yang diambil intinya. Nah, jadi pada tahun 1952 tadi Budi Daryono menyatakan bahwa pertama kali cloning itu berhasil itu pada tahun tersebut.
Dan sampai saat ini banyak sekali peneliti yang menyatakan bahwa sejauh ini banyak sekali keberhasilan hewan-hewan cloning yang berhasil diteliti oleh para peneliti. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah kambing betina yang bernama Mira yang dikloning sel embrioniknya oleh Universitas Genzheimen Transgenic Convention and Tufts University pada tahun 1998. Dan pada tahun yang sama, peneliti dari Universitas HW berhasil mengkloning 3 generasi tikus dari sel kumulusnya. Nah, luar biasa sekali ya ternyata manfaat cloning bagi perkembangbiakan hewan-hewan. Lalu, cloning bisa nggak sih dilakukan pada manusia? Ternyata cloning juga bisa dilakukan pada manusia, kurang lebih sama halnya seperti bayi tabung. Lalu bagaimana sih hukumnya di dalam agama, khususnya agama Islam, mengenai sudut pandang diperbolehkannya atau tidak cloning di dalam pandangan Islam? Jadi dari sudut pandang Islam, dari beberapa penelitian saya baca, saya di sini mengambil satu pernyataan konkret dari OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yang dimana di situ ketuanya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam bukunya menjelaskan bahwa penetapan cloning pada manusia hukumnya haram, sedangkan untuk cloning pada hewan maupun tumbuhan itu mubah atau boleh. Nah, kenapa ada perbedaan antara hukum cloning pada hewan dan manusia itu dikarenakan itu berlandaskan tentang fikih Islam, yang dimana Kiai Haji Ali menjelaskan bahwa saat proses cloning itu terjadi pada manusia, maka akan terjadi yang namanya ketidakjelasan nasab pada anak tersebut atau manusia hasil produksi cloning tersebut. Padahal nasab itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan sang individu tersebut, mulai dari hal waris, kemudian nikah, habis itu perwalian, sampai perwakapan pun terkait dengan nasab tersebut. Makanya dalam proses cloning, bila nasab dari anak tersebut tidak jelas atau manusia dari hasil cloning tersebut tidak jelas, maka itu berimbas pada hukum-hukum syariatnya dalam kehidupan. Haji Ali menjelaskan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang atau membatasi kreasi-kreasi atau inovasi-inovasi dari para peneliti mengenai beberapa penelitiannya. Tapi bagi beberapa penelitian yang melanggar atau menyinggung dari syariat Islam, maka itu harus berbalik lagi kiblatnya kepada hukum Islam itu sendiri. Kiai Haji Ali kenapa berani menyatakan bahwa cloning itu haram bagi manusia? Karena beliau merujuk pada hadis dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innakum tada'una yaumal qiyamati bisamaikum wa asma'i baikum fasayinu asma'akum. Yang artinya, sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan nama kalian dan dengan nama bapak kalian, karena perbaikilah nama kalian. Nah, itu berkaitan dengan hisab di akhir zaman, bahwa nama seseorang atau nasab keturunan seseorang itu akan dipanggil sesuai dengan nasab orang tuanya. Makanya di sini kenapa Kiai Haji Ali menyatakan bahwa cloning itu diharamkan bagi manusia. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai apa itu definisi cloning, kemudian tahap-tahap cloning, dan hukum cloning dalam pandangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumber wawasan baru bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kekurangan, ada kesalahan, atau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.